Halo, bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Irfan Otokar. Kali ini saya akan mereview mobil ini. Ini adalah Suzuki Fronx Hybrid SGX tahun 2025. Yes, ini adalah salah satu line up compact SUV dari Suzuki yang baru saja diluncurkan di Indonesia. Sebelumnya, Suzuki Fronx itu diluncurkan pertama kali di India pada tahun 2023. Dan untuk pasar India, mobil ini mendapatkan mesin 1000 cc dengan sistem mild hybrid. Dan juga di Suzuki Fronx di India pun dia belum mendapatkan yang namanya fitur safety aktif atau yang disebut oleh Suzuki sebagai Suzuki Safety Support, seperti itu. Selain di pasar India, mobil ini pun diluncurkan di pasar Jepang pada tahun 2024. Nah, tentu saja untuk pasar Jepang itu dia memiliki fitur yang lebih banyak serta memiliki beberapa keunggulan lah. Mungkin seperti kalau di Jepang itu dia tersedia dalam opsi 4-wheel drive, dan juga untuk di Jepang pun dia sudah jelas memiliki fitur Suzuki Safety Support, seperti itu. Dan pada tahun 2025, tepatnya pada bulan Mei, Suzuki memperkenalkan Fronx ke pasar Indonesia. Nah, seperti inilah model dari Suzuki Fronx untuk pasar Indonesia, seperti itu. Dan juga mobil ini sebenarnya itu launching resminya pada tanggal 28 Mei tahun 2025, tetapi Suzuki melebih dahulukan untuk meng-unveiling mobil ini pada tanggal 12 Mei 2025, seperti itu. Dan mobil ini pun dia memiliki 3 varian. Yang pertama adalah varian GL sebagai varian terendah, dan juga yang tengah itu adalah varian GX sebagai tipe tengah, dan juga varian SGX untuk tipe tertingginya seperti yang ada di samping saya saat ini. Dan secara umum, perbedaan antara tipe GL dan tipe GX itu terletak pada bagian mesin. Yang mana kalau di tipe GL itu dia memakai mesin 1500 cc non-hybrid berkodekan K15B. Sedangkan untuk tipe GX, dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder dengan mild hybrid. Dan juga berkodekan K15C. Yang artinya untuk tipe GX, dia memakai mesin baru dari mesin 1500 cc Suzuki, seperti itu. Dan secara umum pula untuk perbedaan tipe GX dan tipe SGX itu terletak pada bagian fitur safety aktifnya. Nah, sekarang akhirnya Suzuki telah menghadirkan fitur safety aktif di sebuah line up-nya yang Suzuki sebut dengan nama Suzuki Safety Support, seperti itu. Dan perbedaan yang lain untuk tipe SGX, dia lebih banyak aksen hitamnya, dapat dilihat dari warna yang dual tone dan juga velgnya yang berwarna hitam, seperti itu. Dan langsung saja kita lanjut untuk mereview detail dari mobil ini. Untuk detail depannya nih, untuk detail depan bisa dilihat sepertinya ini dia memakai bahasa desain yang sama dengan yang digunakan oleh Suzuki Vitara, yang mana di sini terletak 3 titik DRL pada bagian atas seperti ini, dan DRL ini pun sekaligus sebagai lampu seinnya, seperti itu. Dan lampu utama dia terletak pada bagian bawah ini. Untuk lampu utama dari Suzuki Fronx ini, dia menggunakan lampu utama LED multi reflektor, bukan proyektor, seperti itu. Dan dia lampu utamanya itu terletak pada bagian 2 LED multi reflektor pada bagian bawah ini, di sini. Dan untuk lampu jauhnya dia terletak pada bagian tengah atas, situ. Pada bagian tengah di sini, dia untuk grillnya di sini pun terdapat aksen chrome yang tidak dihilangkan di tipe SGX. Dan pada bagian tengah pun di sini
sudah pasti ada logo Suzuki, dan juga pada bagian bawah logo Suzuki di sini pun terdapat radar untuk fitur Suzuki Safety Support-nya yang nanti akan saya jelaskan seperti itu. Dan di samping kiri radarnya pun di sini terdapat kamera depan untuk kamera 360-nya seperti itu. Dan kamera 360 kamera depannya pun dia terletaknya pada bagian samping kiri ini nih. Seperti itu, biasanya di tengah nih. Tapi untuk Suzuki Fronx dia letaknya di samping kiri seperti itu. Ini dia desainnya secara keseluruhan, desain depannya secara keseluruhan, dia memang terlihat banyak banget nih lekukan-lekukan yang tajam. Malah sampai lekukan tajam itu dia berlanjut hingga ke bagian samping nih. Seperti ini. Oh ya, dan juga pada bagian bawahnya pun di sini pun terdapat cladding plastik berwarna hitam dan juga terdapat underguard berwarna abu-abu seperti ini. Pada bagian samping, ini dia untuk velgnya. Untuk velg, dia memakai velg 16 inci, serta untuk tipe SGX ini, dia memakai finishing berwarna single tone hitam. Seperti itu. Dan berbeda dengan tipe GL dan GX, yang mana velgnya dia memakai finishing dual tone, yaitu perpaduan antara warna chrome dan juga warna hitam. Tetapi di SGX ini, dia dibikin single tone hitam, seperti ini. Dan jika dilihat, sepertinya velg yang dipakai oleh Suzuki Fronx di Indonesia ini adalah velg yang sama dengan yang digunakan oleh Suzuki Fronx di India, yang mana dia hanya terdapat 4 baut saja nih, seperti itu. Sedangkan untuk Suzuki Fronx di Jepang dia memiliki 5 baut, sama coraknya, tetapi terdapat 5 baut. Tetapi itu tidak terlalu ngaruh lah terhadap mobil, seperti itu. Pada bagian atas pun di sini terdapat over fender berwarna hitam doff seperti itu. Dan ini dia nih untuk side mirrornya, spionnya. Nah, untuk spion dia memakai spion yang sama dengan yang digunakan oleh Grand Vitara, Suzuki Baleno dan kawan-kawan. Dan pada bagian spion ini pun dia terdapat kamera nih untuk kamera 360-nya seperti itu. Pada kaca di spion ini pun di sini terdapat lampu untuk fitur blind spot monitoringnya yang nanti akan saya jelaskan seperti itu. Untuk warna spion pun dia memakai warna spion warna hitam nih. Karena kebetulan untuk seluruh tipe SGX itu mendapatkan atap berwarna dual tone nih untuk Suzuki Fronx ini. Dan secara umum warna dari Suzuki Fronx SGX itu tersedia dalam 4 opsi warna. Yang pertama itu adalah warna hero color-nya, yaitu warna biru beratap hitam. Yang kedua, itu adalah warna Savana Ivory dengan atap hitam. Dan Savana Ivory itu adalah warna yang sama dengan yang digunakan oleh Suzuki XL7 Facelift. Seperti itu. Dan warna ketiga, itu adalah warna hitam, yang sudah pasti atapnya berwarna hitam, karena emang bodinya berwarna hitam. Dan yang keempat, itu adalah berwarna putih beratap hitam. Seperti yang ada di samping saya saat ini. Seperti itu. Dan pada bagian bawah ini pun di sini terdapat cladding plastik berwarna hitam, sambungan dari over fender dari depan tadi. Dan di cladding plastik berwarna hitam ini pun di sini terdapat aksen berwarna silver nih, seperti itu. Dan juga pada bagian atas pun di sini terdapat roof rail nih berwarna silver seperti ini, seperti itu. Untuk handle dia warna body dan juga sudah dilengkapi dengan akses smart entry model tekan seperti itu. Oh ya, dan juga cladding hitamnya dia berlanjut hingga ke over fender bagian belakang seperti ini. Dan juga oh ya, dan untuk pengereman dari Suzuki Fronx ini dia menggunakan pengereman belakang tromol, berbeda dengan Suzuki Fronx di Jepang yang sudah menggunakan pengereman belakang cakram seperti itu. Pada bagian belakang dapat dilihat ya, desainnya yang melandai seperti ini. Dan ini cukup mengingatkan saya kepada satu brand lain yang desainnya melandai juga seperti ini. Seperti dibikin ala-ala coupe, seperti itu. Dan desain ini sebenarnya keren banget nih. Tetapi mungkin desain melandai seperti ini sepertinya agak sedikit mengorbankan kapasitas bagasi mungkin ya. Nanti deh kita lihat kapasitas bagasinya seperti apa. Nah, lanjut ke bagian belakang. Pada bagian belakang di sini terdapat lampu malam yang nyambung dari kiri hingga ke kanan seperti ini. Dan untuk lampu seinnya pun dia terletak pada bagian ini yang sudah LED juga nih seperti itu. Serta lampu mundur pun dia sudah LED juga nih. Jadi
untuk lampu belakang dari Suzuki Fronx ini memang sudah full LED nih, seperti itu. Pada bagian atas pun di sini terdapat spoiler yang sudah lengkap dengan lampu high beam stop lamp-nya, seperti itu. Dan juga di sini terdapat elemen pemanas kaca atau rear defogger, dan juga terdapat wiper belakang nih, seperti itu. Oh ya, dan juga pada bagian atas pun di situ terdapat antena sirip Q, seperti itu. Dan pada bagian bawah pun ini dia untuk desain bumper dari Suzuki Fronx. Di sini terdapat cladding plastik berwarna hitam seperti ini. Di sini pun terdapat aksen berwarna silver, dan juga untuk diffusernya dia memakai warna grey gloss seperti ini, atau abu-abu gloss seperti itu. Dan juga untuk membuka bagasi ini pun dia letaknya bukan di sini, melainkan pada bagian bawah ini nih. Dan pembukaan bagasinya pun dia sudah memakai tombol elektris seperti itu. Dan ini dia nih untuk bagasinya. Di bagasi di sebelah kiri di sini terdapat lampu bagasi yang halogen seperti itu. Dan pada bagian bagasi ini pun di sini terdapat separator nih, agar barang yang kita taruh di bagasi itu tidak dapat diintip dari luar seperti itu. Dan kapasitas bagasi ini pun dapat ditambah nih dengan melipat jok baris kedua seperti ini. Nah, seperti ini. Dan bagasinya pun kapasitasnya akan otomatis bertambah nih setelah jok baris keduanya dilipat. Tapi memang di sini pun pada saat jok baris kedua ini dilipat malah tidak rata nih, seperti ini. Dan pada bagian bawah pun di sini terdapat ban serep seperti itu. Oh ya, dan logo pun di sebelah kiri di sini terdapat logo Fronx, dan juga di sebelah kanan terdapat logo hybrid seperti itu. Sekarang langsung saja kita lanjut pada interior depan. Lanjut pada bagian interior depan. Di interior depan ini dia memakai paduan warna antara warna merah burgundi seperti ini dan juga berwarna hitam nih, seperti itu. Dan pada bagian door trim, pada bagian atas dia memakai bahan hard plastik nih. Di sini pun terdapat bahan hard plastik juga, tetapi pada bagian tengah pun di sini terdapat panel soft touch berwarna burgundi seperti itu. Dan juga armrestnya pun dia memakai panel soft touch nih, seperti itu. Di sini terdapat panel berwarna hitam gloss, dan juga untuk power window dia auto sisi pengemudi nih. Dia auto up dan juga auto down seperti itu. Di sini pun terdapat tombol central lock dan juga tombol untuk melipat spionnya. Dan juga untuk tuas mengatur spionnya pun dia terletak pada door trim ini juga. Seperti itu. Pada bagian bawah pun di sini terdapat speaker, dan juga pada bagian atas pun di sini juga terdapat tweeter nih. Seperti itu. Dan untuk tombol di sisi samping di sini terdapat tombol untuk menghidupkan AUD nih atau head up display ini, seperti itu. Jadi mobil ini sama seperti Grand Vitara dan juga Baleno, dia sudah dilengkapi dengan fitur head up display ini. Walaupun emang dia instrumen clusternya dia masih menggunakan instrumen cluster analog nih, seperti itu. Tetapi walaupun instrumen clusternya ini menggunakan model analog, tetapi dia tetap memiliki MID yang sudah full color nih pada bagian tengah nih, seperti itu. Balik ke tombol samping, di sini terdapat tombol untuk mematikan atau menghidupkan fitur rem otomatis, dan departure assist, stability control, dan juga fitur idle stop nih, seperti itu. Di sini pula terdapat tombol untuk mengaktifkan fitur kamera 360-nya nih, seperti itu. Dan juga di sini terdapat tombol untuk sensor parkirnya. Dan lampu dari Suzuki Fronx ini pun dapat diatur nih ketinggiannya. Artinya mobil ini sudah memiliki fitur headlamp leveling nih, seperti itu. Dan untuk setir dari mobil ini pun dia sudah dibalut oleh kulit nih, seperti itu. Dan juga untuk pengaturan setirnya dia sudah bisa tilt dan juga teleskopik nih, seperti itu. Dan pada bagian belakang setir di sini terdapat tuas pedal shift untuk mengatur percepatan dari mobil ini. Dan pada bagian belakang setir di sini terdapat tuas nih. Untuk sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk
menghidupkan atau mematikan lampunya, dan juga lampunya pun dia sudah auto nih. Dan juga di bagian sebelah kiri di sini terdapat tuas untuk menghidupkan dan mematikan wipernya, dan juga dia sudah intermittent nih, seperti itu. Di setir ini, pada tombol bagian sebelah kanan setir di sini terdapat tombol untuk mengatur fitur cruise controlnya nih, serta mengatur fitur adaptif cruise controlnya, seperti itu. Dan untuk tombol di sebelah kiri setir di sini terdapat tombol untuk mengatur head unitnya, seperti itu. Dan juga selain tombol pada bagian palang ini, terdapat juga tombol atau tuas pada bagian bawah setir ini nih. Untuk sebelah kiri di sini terdapat uh, sama, ini untuk mengatur head unitnya juga. Jadi di sini dia ada tombol untuk mengangkat telepon, menutup telepon, dan juga uh, tombol untuk mengaktifkan fitur voice command-nya. Dan di sini pun dan pada bagian sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk mengaktifkan fitur lane keep assist-nya, seperti itu. Untuk di sisi pengemudi dia bisa hang adjuster, reclining, dan juga sliding nih, seperti itu. Dan pada bagian tengah ini dia nih untuk head unitnya. Dan head unitnya ini dia berbentuk floating nih, seperti ini. Dan juga seperti yang saya jelaskan tadi, mobil ini pun dia sudah memiliki fitur kamera 360 nih, seperti ini. Dan kamera 360-nya pun dia bisa menyenter ke bagian kolong nih, seperti ini, seperti itu. Nah, dan pada bagian bawah itu nih, di sini pun terdapat dua buah kisi AC, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Dan yang membedakan tipe SGX dan tipe GX itu adalah panel antara kisi AC dan juga pengaturannya nih. Karena jika di tipe SGX dia menggunakan panel berwarna hitam gloss seperti ini, dan jika di tipe GX dia memakai panel karbon seperti itu. Di sini pun dia terdapat aksen silver di sekitar head unitnya, seperti itu. Dan juga ini dia nih untuk pengaturan AC-nya. Untuk pengaturan AC dia udah digital nih, seperti itu. Suhu paling panas dia berada di angka 32 derajat, dan untuk yang terdingin dia berada di angka 18 derajat, seperti itu. Dan juga untuk arah semburan dari AC ini pun dapat diatur nih, yaitu arah semburan ke muka, arah semburan ke kaki, seperti itu. Dan juga di AC ini pun dia sudah memiliki rear defogger dan juga front defroster nih, serta sini pun terdapat mode auto, seperti itu. Dan juga pada bagian bawah pengaturan AC di sini pun terdapat USB untuk ngecas HP, dan juga power outlet nih sebelah kiri nih, seperti itu. Dan juga selain USB dan power outlet di sini pun terdapat fitur wireless charger nih, seperti itu. Dan pada bagian belakang wireless charger ini di sini terdapat dua buah cup holder nih, seperti itu. Dan pada bagian belakangnya lagi di sini pun terdapat tuas transmisi nih. Dan di transmisi ini di sini terdapat mode M nih, atau mode manual. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, mode manualnya itu diatur menggunakan pedal shift yang berada di bagian belakang setir ini nih, seperti itu. Ke belakang di sini terdapat tuas parking brake yang model mechanical nih, dengan ujung chrome nih, seperti itu. Dan juga ini dia untuk konsol tengahnya, dia pun dapat dibuka dan terdapat tempat penyimpanan nih, seperti itu. Dan juga konsol tengah ini pun dapat dimajukan nih untuk menggapai siku kita nih, seperti ini, seperti itu. Oh ya, dan juga untuk tombol start button ya dia terletak pada sisi sebelah kanan nih, seperti itu. Oh ya, dan juga pada bagian atas di sini terdapat sun visor. Untuk sisi pengemudi dia polos, dan untuk sun visor sisi penumpang dia pun sudah terdapat kaca nih, seperti itu. Pada bagian tengah di sini terdapat lampu kabin yang halogen, dua lampu kabin yang halogen seperti ini. Dan juga di sini terdapat spion tengah yang sudah terdapat day and night view-nya, seperti itu. Dan pada bagian belakang spion tengah ini di sini terdapat kamera untuk sistem SSS-nya atau Suzuki Safety Support,
seperti itu. Dan di sini pun terdapat uh, hand grip yang model retract seperti ini. Dan ini dia nih untuk joknya. Untuk jok di tipe SGX dia sudah menggunakan bahan kulit nih. Dan juga di jok ini dia terdapat perpaduan warna burgundi juga nih. Perpaduan antara warna burgundi dan juga warna hitam seperti ini. Dan juga di jok ini sudah dilengkapi dengan headrest yang sudah adjustable seperti itu. Oh ya, dan juga jok berbahan kulit ini dia hanya terkhusus untuk tipe SGX saja. Karena di tipe GX dan juga tipe GL dia memakai jok berbahan kulit seperti itu. Oh ya, dan juga untuk dashboard sisi penumpang pun di sini terdapat panel berwarna silver juga, tapi silvernya sedikit dibuat berwarna merah mengikuti warna merah ini ya. Dan juga ini dia nih untuk lacinya. Dia pembukanya belum soft opening nih. Seperti itu ya. Di sebelah kiri pun di situ terdapat kisi AC seperti itu. Dan juga itu aja yang ada di interior baris pertama. Sekarang langsung aja kita lanjut di interior baris kedua. Nah, lanjut di interior baris kedua, kita bahas door trim dulu nih. Untuk door trim di jok baris di interior baris kedua ini, pada bagian atas dia menggunakan bahan plastik. Pada bagian tengah di sini terdapat panel soft touch berwarna burgundi seperti ini. Armrestnya pun dia memakai bahan soft touch berwarna burgundi, dan juga di sini terdapat panel berwarna black glossy yang mengelilingi tombol power window-nya nih, seperti itu. Pada bagian bawah pun di sini dia terdapat speaker dan juga door pocket seperti itu. Dan juga untuk pada bagian belakang jok sisi penumpang depan ini pun di sini terdapat seat pocket nih, seperti ini. Dan pada bagian belakang konsol tengah ini di sini terdapat dua buah kisi AC nih, seperti ini. Walaupun emang jika dinaikkan dia bersamaan nih kisi AC-nya, seperti itu. Dan pada bagian bawah kisi AC di sini terdapat dua buah USB nih, USB-C dan juga USB-A nih untuk charge HP seperti itu. Dan pada bagian bawah port colokan USB ini di sini terdapat storage nih untuk menyimpan sesuatu seperti itu. Dan ini dia nih untuk jok sisi baris kedua. Dia memiliki perpaduan warna hitam dan juga warna burgundi seperti ini. Dan juga di jok baris kedua ini pun dia sudah dilengkapi dengan ISOFIX nih untuk mempermudah ketika ingin memasang kursi bayi seperti itu. Dan juga di jok baris kedua ini di sini sudah dilengkapi dengan seatbelt 3 titik nih di ketiga-tiganya nih, termasuk pada bagian tengah seperti itu. Di sini pun terdapat 3 buah headrest nih pada bagian belakang ini nih, seperti itu. Dan juga di sini terdapat hand grip nih, model retract seperti ini di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Dan juga pada bagian tengah ini di sini terdapat lampu kabin yang halogen seperti itu. Sekarang langsung kita lanjut pada bagian mesin. Nah, ini dia untuk mesinnya. Dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder mild hybrid berkodekan K15C. Perlu ditekankan, mesin ini adalah mesin yang berbeda dengan hybrid pada umumnya. Yang mana jika di hybrid pada umumnya, dia memiliki motor listrik yang menggerakkan roda. Sedangkan di mild hybrid ini, dia tidak memiliki motor listrik, melainkan memiliki yang namanya ESG atau Integrated Started Generator. Yang mana ESG ini dia dapat membantu perputaran mesin agar enteng di awal nih, seperti itu. Dan juga ESG itu dia digerakkan atau ditenagai oleh baterai sebesar 6 ampere yang terletak pada bagian bawah jok sisi penumpang depan nih, seperti itu. Yang mana di atas kertas mesin ini dapat menghasilkan tenaga 99,2 horsepower serta torsi 135 Nm of torque. Yang mana uniknya angka itu justru lebih rendah jika dibandingkan dengan mesin Fronx tipe GL, yang mana di tipe GL itu masih menggunakan mesin K15B atau mesin seri lama nih. Justru di tipe GL di Fronx tipe GL yang masih menggunakan mesin K15B itu tenaganya justru lebih tinggi nih, yaitu di angka 103 horsepower serta torsi 138 Nm of torque. Seperti itu. Nah, mengapa untuk seri mesin K15C tenaganya dibuat lebih rendah nih? Mungkin untuk membuat mobilnya irit kali ya, seperti itu.
Dan mesin ini dia menyalurkan tenaganya menggunakan transmisi 6 percepatan matic serta untuk di tipe GX dia tersedia dalam opsi transmisi 5 percepatan manual seperti itu. Dan selain mesin K15C, seperti yang saya jelaskan tadi, mobil ini pun tersedia dalam seri mesin K15B, yaitu di tipe GL ya. Dan untuk tipe GL dia menggunakan transmisi 4 percepatan matic dan juga 5 percepatan manual nih. Itu untuk tipe GL seperti itu. Dan juga tentu saja mobil ini berpenggerak roda depan, berbeda dengan Suzuki Fronx di Jepang ya, yang menggunakan penggerak roda all-wheel drive. Ya karena memang di Jepang itu dia memiliki salju ya, jadi all-wheel drive di Jepang itu memang dibutuhkan seperti itu. Dan juga sekarang kita masuk ke fitur safety. Untuk fitur safety dari mobil ini dia sudah cukup lengkap nih. Yang basic dulu. Ya mobil ini memiliki fitur safety ABS, EBD, traction control, stability control, dan juga hill start assist. Dan juga dia memiliki 6 titik airbag nih. Seperti itu. Dan selain fitur safety yang saya sebutkan tadi, mobil ini pun memiliki fitur safety aktif yang disebut Suzuki dengan nama Suzuki Safety Support. Ya, akhirnya Suzuki menghadirkan fitur safety aktif di line up-nya setelah beberapa kali absen nih. Seperti itu. Even Grand Vitara aja yang kelasnya di atas Fronx itu belum memiliki fitur safety aktif nih. Tetapi di Suzuki Fronx ini justru dia sudah memiliki fitur safety aktif. Ya, langsung saja kita bahas apa saja fitur safety aktifnya. Yang pertama, dia memiliki fitur rem otomatis. Jadi dia dapat ngerem mobil secara otomatis jika terdeteksi ada objek yang ingin tertabrak. Dan juga mobil ini memiliki fitur lane departure assist, yang mana mobil ini dapat mengkoreksi setir ketika mobil itu keluar dari marka jalan, seperti itu. Mobil ini pula memiliki fitur auto high beam, yang mana dia dapat mematikan high beamnya secara otomatis jika berpapasan dari mobil yang berlawanan arah, seperti itu. Mobil ini pun memiliki fitur lane keeping assist nih. Jadi selain fitur lane departure assist, mobil ini pun memiliki fitur lane keeping assist, yang mana di fitur lane keeping assist itu dia dapat membelokkan setir secara otomatis jika ada tikungan di depan, seperti itu. Dan juga yang paling penting, mobil ini pun memiliki fitur adaptive cruise control, yaitu fitur yang dapat mengikuti kecepatan mobil di depan. Jadi mungkin kalau kita set cruise control itu di angka 100 dan ada mobil di depan yang kecepatannya itu lebih pelan, mungkin 80 lah ya, mobilnya itu akan mengikuti kecepatan mobil depan, yaitu mengikuti menjadi 80 km/h, seperti itu. Dan selain fitur itu, mobil ini pun juga memiliki fitur blind spot monitoring. Jadi ya seperti namanya, blind spot monitoring, mobil ini dia dapat mendeteksi mobil yang berada di area titik buta dan menghidupkan lampu yang berada di kaca di bagian spion. Dan juga mobil ini pun memiliki fitur rear cross traffic alert, yang mana dia dapat mendeteksi mobil yang lewat ketika kita sedang mundur nih, seperti itu. Dan semua fitur safety aktif dari Suzuki Fronx ini dia mendeteksi menggunakan radar pada bagian depan ini, dan juga stereo kamera yang terletak pada bagian atas kaca depan nih. Dan untuk fitur blind spot monitoring dan juga rear cross traffic alert, dia memanfaatkan radar yang terletak pada bagian belakang bumper di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan, seperti itu. Itu saja untuk fitur safety-nya. Pada bagian atas di sini sudah terdapat peredam nih, seperti itu. Nah, itu saja review saya mengenai Suzuki Fronx SGX Hybrid 2025 ini. Gimana menurut Anda? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jika menyukai video ini, silahkan klik tombol like serta subscribe di channel saya, yaitu di channel Ervan Autocar, untuk mendapatkan video review dari saya lagi, seperti itu. Terima kasih untuk kalian telah menyaksikan video ini sampai habis. Bye-bye.